hari ini kok langsung masuknya ke perhitungan. Biasanya kan dijelasin dulu pelaksanaan pengujian dari babnya, baru kita belajar perhitungannya, kayak gitu kan biasanya. Kenapa untuk kali ini kita di minggu ini cuman belajarnya perhitungannya doang? Karena untuk melakukan pelaksanaan mix design, kita harus udah tahu dulu perhitungannya. Namanya mix design itu kan merencanakan campuran. Campuran apa? Campuran yang bakal kita pakai untuk nantinya di Marshall test atau kalau misalkan teman-teman bingung, ya intinya itu uji tegangan dan regangan dari sampelnya nanti. Jadi untuk mix design sama Marshall test-nya nyambung, tapi karena mungkin kebanyakan materinya, jadi nanti kita pecah. Bab 11 itu bab mix design dan bab 12-nya itu adalah bab Marshall test gitu. Nah, pertama-tama kan banyak tuh lapisan-lapisan untuk perkerasan jalan lentur gitu, perkerasan lentur. Tapi untuk di lab yang biasa, lab mercu, kita belajarnya itu tentang laston atau aspal konkrit gitu ya. Sebenarnya ya mungkin kalau misalkan teman-teman pelajarin lebih lanjut lagi itu banyak banget lapisan-lapisannya kayak latasir, lataston, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi tadi yang saya bilang kalau misalkan di lab kita belajarnya itu tentang yang laston aja atau aspal konkrit. Nah, laston atau aspal konkrit itu dia ada 3 lapisan. Yang pertama, lapisan paling atas itu ACWC atau AC itu dari aspal konkrit ya. WC-nya itu adalah wearing course. Terus bawahnya ada ACBC atau bearing course, sama paling bawahnya itu AC base. Nah, dari 3 lapisan ini, itu tuh ada komposisinya masing-masing. Bahannya apa aja, berapa banyak materialnya yang digunakan, itu beda-beda. Untuk teorinya, kayak contoh misalkan laston itu apa, lapisan ACWC itu apa, fungsinya apa, ACBC, AC base itu seperti apa, itu nanti teman-teman boleh cari sendiri, banyak juga di internet, nanti itu yang bakal jadi dasar teori teman-teman di bab 11 atau bab mix design. Jadi gitu ya, bab mix design dasar teorinya itu dari laston apa, mungkin kalau misalnya teman-teman mau jelasin jenis lapisan lainnya boleh, tapi yang terutama adalah laston karena yang digunakan di perhitungan kan laston. Terus teman-teman juga jelasin juga ya ACWC, ACBC, sama ACB itu apa. Itu untuk di dasar teorinya. Terus untuk di perhitungannya kita gunakan standarnya apa, itu kita gunakan standar dari Bina Marga 2010. Jadi biasanya mungkin teman-teman pakai kalau misalnya laporan di atasnya SNI sekian. Kalau misalkan untuk di mix design itu pakainya Bina Marga 2010. Share screen-nya udah kelihatan belum? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum. Tunggu dulu ya.
Udah terlihat atau belum? Belum, Kak. Belum. Boleh tolong zoom in Bet ke yang paling atas kiri tabelnya. Nah, ini tabelnya ini itu yang kita gunakan nanti untuk di perhitungan. Jadi, ini yang dikotakin merah, itu tuh yang kita pakai kan, laston, lapisan yang bakal kita hitung, atau aspal konkrit gitu ya. Tadi yang seperti saya udah bilang di awal, kalau misalkan masing-masing lapisan ini, AC base, AC base, itu punya komposisinya masing-masing yang harus dihitung. Nah, ini, tabel ini itu sebagai acuan kita dalam menghitung. Ini yang Lataston, yang SMA ini kita nggak pakai ya, karena kita kan nggak hitung itu. Pertama, mungkin di paling kirinya itu ada ukuran dari ayakan, atau sebenarnya ini tuh menentukan diameter dari saringannya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan contohnya nih di ukuran 19 mm itu di ACBC ada tulisan 90 sampai 100. Nah, itu maksudnya apa? Berarti itu 90 sampai 100 itu persentase lolosnya, minimalnya 90 dan maksimalnya 100 gitu. Kalau misalkan contohnya yang di 19 mm juga yang di ACWC itu cuma tulisannya 100, berarti ya udah minimalnya 100, maksimalnya juga 100 seperti itu. Terus kenapa yang atasnya kosong, nggak ada tulisan apa-apa? Berarti untuk di ACWC dan ACBase itu belum memakai ukuran yang di atas ini. Baru di ukuran 37,5 mm baru yang pakai itu yang ACBase seperti itu. Rumusnya tolongin deh. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu kapasitas mold yang kita bakal gunakan. Apa sih mold? Mold itu seperti, kalau bisa dibilang seperti cetakan. Di lab kita itu, lab kapasitas dari moldnya itu 1000 gram. Ada mungkin di luaran itu ada juga yang 1200 gram. Nah, tapi karena lab kita adanya yang 1000, jadi kita di sini pakainya yang 1000 gram. Pertama, rumus yang pertama itu ada berat aspal. Berat aspal sama dengan 1000 kali kadar aspal. Apa maksudnya tadi 1000 itu yang tadi saya bilang, itu dapatnya dari kapasitas moldnya. Kalau misalkan mold yang dipakai itu 1200, ya berarti di sini 1200 kali kadar aspal. Kadar aspal itu apa? Kadar aspal itu presentase aspal yang kita gunakan dalam suatu campurannya. Kalau misalkan nanti kita udah tentuin, kayak nih contohnya tuh di bawah ada kan kelompok 1 4%, kelompok 2 5%, dan seterusnya. Berarti kalau misalkan contoh kelompok 1 kadar aspalnya 4%, berarti untuk berat aspalnya ya 1000 dikali 4%. 1000-nya kan gram kan, jadi nanti hasil berat aspalnya dalam gram. Berarti kalau 1000 kali 4% itu 40 gram gitu ya. Nah, selanjutnya ada jumlah berat agregat. Kenapa sih ada jumlah berat agregat? Teman-teman kalau misalkan tahu bahannya apa aja yang digunakan, itu yang pertama ada aspal pastinya,
kemudian agregat kasar, agregat halus, sama satu lagi tuh filler. Filler untuk apa? Filler itu dari bahasa Indonesia kan pengisi kan. Nah, pengisi rongga, di mana ketentuannya filler itu harus lebih halus atau lebih kecil diameternya dibandingkan agregat halus. Agregat halus kan terkecil itu lolos di tertahan di saringan nomor 200. Nah, berarti untuk filler itu dia harus yang lolos dari saringan nomor 200 kayak gitu. Terus kemudian nih balik lagi ke jumlah berat agregat. Berarti kalau jumlah berat agregat itu intinya 3. Agregat kasar, agregat halus, sama fillernya. Itu yang dinamanya jumlah berat agregat atau total agregat itu. Kenapa di sini tulisnya 1000 kurang berat aspal? Karena tadi ya, kan komposisinya ada 4 bahan. Berat aspalnya kita udah tahu kan, misalkan tadi untuk kelompok 1 40 gram. Berarti sisa dari komposisi yang lain, itu yang 3 komposisi itu yang dinamakan jumlah berat agregat, kayak gitu. Jadi kalau misalkan berat aspalnya 40, berarti jumlah berat agregatnya yaitu 960 gram. Berarti total agregat kasar, agregat halus, sama filler itu 960 gram. Seperti itu. Nah, kemudian kan ada agregatnya itu pisah-pisah kan ukurannya. Gimana cara taunya untuk ukuran sekian pakai beratnya berapa gram, itu cara ngitungnya adalah presentase tertahan dikali JBA kayak gitu. Nah, presentase tertahannya dapat dari mana? Ini baru dapat yang dari tabel yang tadi itu yang dikotakin merah seperti itu. Boleh geser ke kiri bawah, Bet. Nah, ini nomor saringan sama diameter saringan itu kan udah didapetin dari tabel yang di atas. Min and max-nya, minimal dan maksimum persentase lolosnya, itu juga dapet kan dari yang tabel di atas juga. Contohnya tadi kan kalau misalkan tulisannya 100 doang, berarti minimumnya 100, maksimalnya 100. Terus ini 90 yang ukuran diameternya 12,5 mm, 90 sampai 100. Makanya di minimalnya 90 dan maksimalnya 100. Sampai bawah ngikutin semuanya. Contoh nih, kan ini kelihatan ya, yang nomor 200 itu 4 sampai 9. Berarti di nomor 200 minimalnya 4 dan maksimumnya 9. Untuk pen itu kan yang di bawah nomor 200 kan. Di sini kita pakainya 0 kayak gitu. Terus untuk dapetin titik tengah itu sama aja sebenarnya kayak ngitung rata-rata sih. Kalau misalkan 100 sama 100 ya titik tengahnya tetap 100 kayak gitu kan. Terus untuk 90 dan 100 berarti titik tengahnya 95 kayak gitu. Itu sampai ke bawah dihitung sampai pen titik tengahnya berapa masing-masing ukuran saringannya kayak gitu. Nah, untuk ngitung persentase tertahannya gimana caranya gitu ya. Titik tengah di saringan nomor 19 kan 100 nih. Di nomor 12,5 kan 95. Nah, untuk dapetin persentase tertahan yang di saringan 19, itu kan paling atas. Itu dapetinnya 0. Langsung 0 gitu ya. Untuk dapetin yang di 12,5, dapetnya dari mana? Itu dapet dari titik tengah atasnya dikurangi titik tengah diameter tersebut. Berarti titik tengah atasnya kan 100. Titik tengah diameter tersebut itu 95. Berarti dapetin persentase tertahan di saringan nomor 12,5 itu 100 kurang 95. Berarti 5 gitu, 5% tertahannya. Terus bawahnya yang 77 sampai 900. Itu kan titik tengahnya 83,5. Berarti untuk dapetin persentase tertahannya berapa? Itu 95, kan titik tengah atasnya 95 dikurangin 83,5. Kayak gitu. Nanti teman-teman dapetin persentase tertahan sampai bawah. Nah,
presentase tertahannya itu nanti di pen bakal muncul. Jadi nanti di pen ada presentase tertahannya gitu. Kan nomor 200, 4 dan 9 berarti titik tengahnya itu 6,5 kan. Nah, sedangkan yang pen titik tengahnya tetap 0 kan. Berarti nanti presentase tertahan di pen 6,5 kurangin 0 kayak gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman udah hitung dari presentase tertahan dari diameter yang paling atas sampai yang paling bawah sampai pen, nanti paling bawah ini di total hasilnya itu harusnya 100%. Jadi kalau misalkan teman-teman ada salah hitung, salah ngerjainnya, itu nanti dia nggak bisa dapat 100% di totalnya, kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman udah dapat 100%, baru lanjut ke kolom selanjutnya, yang berat agregat. Gimana caranya? Tadi dapatnya ngitungnya dari presentase tertahan dikali JBA. Contohnya tadi di pen presentase tertahannya kan 6,5%. 6,5% dikali JBA. JBA-nya tadi kalau kelompok 1 960 kan. Jadi ya udah 6,5% kali 960. Berarti dapatnya itu kalau dihitung 62,4 gram. Di pen itu kan tadi untuk filler kan. Berarti nanti buat nanti untuk campurannya fillernya yang dipakai 62,4 gram kayak gitu. Nanti teman-teman hitung semuanya di berat agregat dari yang diameter paling atas sampai pen. Nanti kalau dijumlahin seharusnya adalah 1000 gram. 960 gram. Kenapa? Karena itu kan jumlah berat agregatnya kan. Seperti itu. Itu baru untuk yang ACWC. Kan tabelnya nih, Asphalt Concrete Wearing Course. Nanti teman-teman juga harus hitung untuk yang ACBC dan AC Base. Cara ngitungnya sama, cuman bedanya nanti di presentase lolosnya. Karena, boleh naikin bed. Karena di tabelnya di sini kan komposisinya beda kan, jadinya nanti perhitungannya beda kayak gitu. Dari penjelasan perhitungan ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, sebelum paham ditanya aja. Nanti yang ini ditampilin nih, yang di share screen nanti kita kirimin ke teman-teman, ke grup. Untuk perhitungan ini, untuk pengerjaannya nanti teman-teman kerjainnya di Excel dulu nggak apa-apa. Karena ini kan rumus-rumus ya, mungkin bakal susah kalau di Word. Kerjain dulu di Excel, nanti sampai di minggu depan itu harus udah diasistensiin Excel-nya ya. Karena kan laporannya kita belum jelasin kan pelaksanaan pengujiannya kayak gimana. Jadi untuk laporan Word-nya itu minggu depan kita baru jelasin. Untuk praktikumnya minggu depan baru dijelasin. Untuk minggu ini baru perhitungannya aja. Kak, berarti nanti untuk asistensinya
dikirim pakai file Excel ya, Kak? Iya, Excel aja. Untuk perhitungannya dulu Excel aja. Ini ada yang mau tanya terkait perhitungan. Kak, boleh minta jelasin dari ulang nggak, Kak? Dari bagian apa? Dari awal, Kak. Bentar. Udah kelihatan ya? Udah, Kak. Udah, Kak. Nih, dari awal ya. Ini tabelnya dapat dari mana? Dapatnya dari Bina Marga 2010. Kenapa laston di sini yang dipakai merah? Kenapa? Karena lapisan yang bakal kita hitung itu lapisan laston. Kan banyak lapisan permukaan lain kan, jenis lapisan lain untuk perkerasan lentur. Ini di sini contohnya adalah taston, mungkin di yang lainnya juga adalah tasir dan semacamnya gitu kan. Tapi tadi yang udah dibilangin di awal, kalau misalkan yang bakal kita hitung yang laston atau AC. AC itu singkatan dari aspal konkrit. Nah, dari AC sendiri itu ada tiga lapisan. Ini WC, wearing course yang pertama, BC, binder course, urutan kedua, dan base itu urutan ketiga, atau yang paling bawahnya dari ketiga lapisan ini. Nah, masing-masing lapisan ACWC, ACBC, AC base punya komposisi masing-masing yang nantinya kita hitung. Di sini ada ukuran ayakan, dari paling besarnya 37,5 mm sampai paling bawah itu nomor 200 atau 0,075 mm. Kalau misalkan yang di sini nih, angka-angka yang di sini maksudnya apa? Ini tuh persentase lolos dari masing-masing dari ayakannya atau saringannya. Contohnya di ukuran ayakan 19 itu untuk di laston ACWC-nya itu persentase lolosnya itu 100%. Nah, untuk yang di 12,5 itu 90 sampai 100. Ini semuanya ditulis di sini. Bagian ini, minimum dan maksimum. Kalau misalkan tadi ini 100, ya minimumnya berarti 100, maksimumnya 100. Sedangkan ini untuk yang kedua 90 sampai 100 berarti minimumnya 90, maksimalnya 100. Seperti itu. Nah, sebelumnya ini saya coret-coret, kelihatan kan ya di share screen ya? Iya, Kak. Oke. Nah, lanjut lagi ya. Habis itu ini di tabelnya ada kita cari titik tengah. Titik tengah itu sama aja rata-rata dari minimum dan maksimum ini. Contohnya nih, ini 100 dan minimum 100, maksimumnya 100. Berarti titik tengahnya ya tetap 100.
Sedangkan contohnya nih 90, di sini 100, berarti di sini 95 titik tengahnya. Terus kalau yang 77 sampai 90, berarti titik tengahnya 83,5 gitu ya. Nah, ini untuk bagian titik tengahnya. Kemudian kita lanjut ke persentase tertahan. Untuk persentase tertahan, di bagian paling atas ini, yang di bagian 100, itu 0. Kenapa? Ini karena masih 100 kurang 100 di paling atasnya. Nanti ini juga nih di bagian ini, kalau di ACBC sama ACBase, nanti di persentasenya tertahannya itu 0. Kemudian nih untuk ngitung yang di sini, dapatnya dari mana? Itu 100 kurangin 95, berarti kan 5. Kemudian yang di sini, yang di urutan ketiga ini, dapatnya 95 kurangin 83,5, yaitu 11,5. Ini dihitung sampai bawah, terus nanti kalau ditotalin, ini semua itu harus mencapai 100. Ini satuannya persen ya. Kemudian lanjut ke rumus dulu. Tadi udah untuk bahan yang dipakai untuk di last tahun ini ada 4. Yang pertama aspal, kemudian agregat kasar, agregat halus, dan filler. Untuk fillernya itu tadi yang lolos saringan nomor 200 atau lebih halus dari agregat halus. Mungkin teman-teman ada yang tahu filler di sini yang kita pakai apa? Ada yang tahu? Kita di sini pakainya semen ya. Semen itu kehalusannya atau ukurannya itu lebih kecil atau lebih dari saringan nomor 200. Jadi nanti nih pen ini, itu kita di pen ini yang kita pakai itu semen. Gitu. Fungsinya untuk apa? Untuk mengisi rongga-rongga dari campurannya kayak gitu. Kemudian berat aspal cara ngitungnya 100 kali kadar aspal. Kenapa 1000? Kenapa 1000 di sini? Karena kapasitas dari mold yang kita pakai di lab kita itu 1000 gram. Jadinya nanti di sininya 1000. Ini pokoknya menyesuaikan sama kapasitas mold yang kita pakai. Kalau misalkan teman-teman ada mold 1500 atau 1200, ya nanti di sini menyesuaikan 1200 kali kadar aspalnya. Kadar aspalnya gimana? Itu kita udah tentuin di sini buat teman-teman. Kenapa, Kak, adanya 4%, 5%, 6%, 7%, 7,5%? Ini sebenarnya kalau misalkan mix design itu, nanti kan sampelnya itu kita pakai di Marshall test, di mana di Marshall test ini kita mau tujuannya itu untuk mencari kadar aspal optimum. Nah, jadi intinya itu sebenarnya kenapa banyak kadar aspal kayak gini, ini kita kayak trial dan error. Kita pengen tahu kadar aspal yang optimum itu sebenarnya berapa persen. Jadi nanti untuk di selanjutnya teman-teman kalau misalkan mau buat dengan campurannya itu pakai kadar aspal berapa persen, nah itu dapatnya dari kadar aspal optimum. Nah, di sini pakainya 4%, 5% dan selanjutnya gitu ya. Kalau misalkan kelompok, sekarang contohnya kelompok 5, kalau misalkan di sini 7,5%, ya udah nanti dihitung, berarti dia di sini dapatnya 75 gram. Ini untuk aspalnya doang. Nah, jumlah berat agregat, berarti ini kan berat campuran selain aspalnya kan, yaitu agregat kasar, agregat halus, dan semen. Totalnya itu 1000 dikurangin berat aspal, yaitu 75. Berarti nanti di sini 925 gram. Untuk ngitung berat agregat per
diameternya itu pakai presentase tertahan kali JBA. Presentase tertahannya yang di sini, yang di kolom ini, untuk JBA-nya yang di sini. Tergantung masing-masing kelompok. Kalau misalkan teman-teman kelompok 1 ya 4%, berarti JBA-nya bukan 925. Nah, untuk di sini jadi misalkan nih 0%, berarti 0% kali JBA-nya ya pasti tetap 0 kan, 0 gram. Nah, ini untuk 5%, 5% kali 925. Ditulis di sini. Nanti di sini tadi dapatnya 6,5 ya. Kalau nggak salah di sini 6,5 di paling bawah ini. Nanti 6,5 dikali JBA-nya dapat hasilnya di sini. Nah, nanti untuk totalnya nih, ini nanti kalau udah diisi semua teman-teman jumlahin di sini. Kolom yang paling bawah, sel yang paling bawah ini itu nanti hasilnya harus sesuai dengan JBA masing-masing kelompok. Kalau misalkan teman-teman 925, JBA-nya berarti di sini harus 925 kayak gitu. Gimana? Udah lagi yang ingin ditanyakan?